Indra Utama Jaya, nomor presensi 7. Sementara Bangga Setia nomor presensi 31. Baik, sebelum memulai pembahasan tentang nilai ini, kami akan menampilkan detail kelompok kami. Hei, yang ada di sana, yang ada di sini, lihatlah kami berpresentasi. Kami kelompok JHBB, kelompok paling asing, siap menjelaskan materi. Baik, kami akan langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama ada dinamika dalam sidang BPU PKI pertama. Kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerang Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak itu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Pada peringatan pembangunan Jawa Barat tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Tokuritsu Zumbi Tsukai BPU PKI guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu mengembalikan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang tidak dihadirkan, namun janji itu baru ditepati pada tanggal 29 April 1945. Ini menandakan bahwa tanggal berdirinya BPU PKI adalah tanggal 29 April 1945. Selain itu, penamaan penting untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik. Bisa usaha mempersiapkan kemerdekaan PKI. Alasannya badan ini dibentuk oleh pemerintah negara Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Hasil riset yang dilakukan pada Darajadi dan Osa Kurniawan tahun 2020, Jepang menyusun keanggotaan BPU PKI menjadi 5 kelompok, yaitu 1 kelompok birokrat, presiden, bupati, wali kota, kepala kantor, dan sebagainya. 2 kelompok independen, pengacara, pengusaha, wartawan, dan sebagainya. 3 kelompok ulama, 4 kelompok pergerakan nasionalisme, dan 5 kelompok perwakilan Jepang. Terkait keanggotaan ini, ada 8 orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPU PKI yang lebih berperan sebagai pengamat alih-alih aktif dalam sidang-sidang. Ada pula beberapa orang perempuan yang masuk menjadi BPU PKI, yakni Maria Olva Santoso dan RSS Swinarjo Mangun Posito sebagaimana tercatat dalam buku berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 oleh A.B. Kusuma bahwa keanggotaan BPU PKI secara keseluruhan berjumlah 76 orang dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua Kaiso Dr. DR KRT Rajiman Widyanindra, Wakil Ketua Kaiso Ichibase Yoshi, dan RT Sueroso. Beserta 73 anggota lainnya. BPUPK mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pembahasan mengenai dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juni 1945,
dari tanggal pembukaannya tanggal 29 Mei 1945. Selama 4 hari berturut-turut, beberapa anggota BPUPK mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda Kusuma 2004, sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945, sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Menurut catatan yang diberikan oleh Jadi dan Osa Kurniawan 2020, sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diiklankan dalam Kongres Pemuda II tahun 1978 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK. Kemudian selanjutnya, dinamika dalam rumusan Pancasila. Setelah menyetujui gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juli 1945, Dr. Harjono dan Kemendung Rajiman BDNY selaku Ketua BPUPKI memutuskan membentuk sebuah panitia yang dikenal dengan Panitia 8 dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara yang mesti diselesaikan dan dilakukan pada masa sidang kedua. Panitia 8 tersebut terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Raden Otto Iskandar Dinata, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Ki Bagus Karto Hadi Kusumo, dan Alexander Andries Maramis. Sebagai Ketua Panitia 8, Soekarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Ketua Chosani, Soekarno berhasil mengumpulkan kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chosani dalam sidang yang diadakan pada 18 sampai 21 Juni 1945 untuk menindaklanjuti keputusan sidang utama BPUPK. Pada rapat yang berlangsung pada 22 Juni 1945, tidak ada satu wakil dari pemerintah yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu, Abi Kusno dapat dengan tegas mengungkapkan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari mana. Di akhir pertemuan Soekarno memutuskan untuk menyusun sebuah panitia kecil menandai keberadaan Panitia 8 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Alexander Andries Maramis, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Haji Abdul Salim, Abi Kusno, Jombro Sujoso, dan Ahmad Sudarjo.
Sebagai pembukaan untuk PMIP tahun 1945, asal sidang kedua BPUPK menyatakan usulan dan yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya sepakat tersebut, sidang kedua BPUPK ditutup pada 17 Juli 1945. Sidang itu sekaligus menjadi entitas dari BPUPK. Kemudian yang terakhir yaitu dinamika dalam pengesahan Pancasila. Kabar untuk menjatuhkan Komisi Yudisial tanggal 6 Agustus 1945 tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Pemerintah kolonial Jepang melalui perwira tingginya Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang. Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta, anggota PPKI terdiri dari Suetomo, KRT Manajemen Diningrat, RP Suroso, Sutarjo Karto Kusumo, Kiai Haji Wasu Hashim, Sugeng Hussein Kusumo, Otto Iskandar Junata, Abdul Qadir, Pangeran Sujohadi Jojo, Pangeran Jojo, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, DGSSJ Ratulami, Andi Pangeran Aha Hamidan, Igusti Katut Puja, Johannes Latur Harari, dan Yap John Lee. Tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah sebanyak 6 orang, yaitu Ahmad Subarjo, Heni Malik Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusumo, Asman Simanjujo, dan Iwan Sumantri. Dengan demikian, jumlah PPKI menjadi 20. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan meyakini atlet tanah air terkait kemerdekaan yang akan diselenggarakan. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal ini membuat Indonesia menjadi kekosongan kekuasaan oknum of power. Kemudian, para pemuda lantas mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Kebangsaan Timur, Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang dipimpin oleh tokoh pemuda yaitu Hairul Saleh menyemangati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sepenuhnya kehendak rakyat Indonesia dan tidak tergantung pada pihak Jepang. Setelah rapat tersebut, Pidana dan Darwis diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta dan menyampaikan desakan para pemuda agar proklamasi kemerdekaan lepas dilakukan pada tanggal 15 Soekarno dan Muhammad Hatta menolak. Kemudian kelompok pemuda tersebut mengadakan rapat kembali. Hadirin yang dalam proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia menceritakan bahwa rapat tersebut dilakukan di Jalan Cikri nomor 71, Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 00.30 WIB. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh kemudiannya Hairul Saleh, Johar-Nur, Kusnandar, Subedyo, Margono, Suwardi, dan Sindu. Hasil rapat memutuskan untuk membawa dan mengamankan Soekarno dan Hatta ke Ulok Jakarta agar bebas dari pengaruh pihak Jepang. Korina Sembok, Karawang, Jawa Barat jam 4.30. Ahmad Subarjo bersama Mas Rio dan Yusuf Kuno akhirnya menunjukkan Mas Sembok untuk menjemput Soekarno dan Hatta dan membawanya kembali ke Jakarta untuk melakukan deklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat 17 Agustus 1945. Untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan yaitu merumuskan naskah proklamasi berupa Laksamana Maida, Laksamana Dasmaida Dekadani Sujima, Tomigoro Yosifumi, dan Miyoshi. Menurut Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam bukunya masing-masing berjudul Untuk Menunggu dan Lahirnya Republik Indonesia. Ahmad Subarjo menunjukkan bahwa pada mulanya di ruangan tersebut terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, Laksamana Maida, Miyoshi, dan ibunya. Saat naskah proklamasi hendak ditulis, Laksamana Maida dan Miyoshi secara bergiliran mengundurkan diri dari sehingga tersisa 3 orang, yaitu Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta sebagai wujud sukses proklamasi karena memiliki kemampuan berbahasa baik dan
Sidang sidang pertama penting karena menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang ini dihadiri oleh 15 Heru Saleh, Soekarno, dan Bung Karno. Heru Saleh berikut PPKI yang masih pengaruh Jepang. Ingin rapat lebih terbuka dan ubah PPKI menjadi KRI. Muhammad Hatta mendukung tuntutan tersebut dan mengubah kontroversial dalam pembukaan UUD-RI 1946 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para pemeluk agama Islam mengkritik kalimat ketuhanan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kata mengadakan rapat dengan tokoh Islam untuk memberikan perubahan tersebut sebelum sidang dimulai. Ya, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan dan Maha Esa. PKI kemudian melangsungkan sidang pertama dengan cepat untuk mengutamakan persatuan bangsa. Sidang pertama PPKI dibuka pada pukul 11.30 WIB dan diikuti oleh 27 orang anggota. Kemudian daripada itu baik, dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, pada hari pengesahannya itu, para pahlawan bagi bangsa Indonesia mengungkapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kesatuan Indonesia, 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengupayakan kemakmuran, dan yang kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Trilistia Ardiani dari nomor presensi 34. Pada slide pertama mengenai semboyan 3 semboyan Jepang. Ya. Bagaimana Jepang bisa melakukan 3 semboyan itu untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Bisa dijelaskan? Oke, sebentar akan kami diskusikan dulu dengan Baik, kami akan menjawab pertanyaan Tia mengenai alasan Jepang menggunakan semboyan ketiga semboyan ini, Jepang memimpin Asia, Jepang memimpin Asia, dan Jepang mencari Asia. Hal ini dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Maka dari itu Jepang memberikan harapan kepada bangsa Indonesia atau janji palsu mengenai pemberian atau kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menarik simpati yang kemudian Jepang menjadi penjajah berikutnya setelah Belanda. Apakah bisa diterima? Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.